Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga sehat, bahagia, berkelimpahan selalu. Sebelumnya, sebagaimana tadi permintaan, permohonan, kita berdoa bersama. Semoga semua hajat kita dikabulkan, termasuk yang sedang sakit, semoga disembuhkan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demi kesempurnaan bakti kami kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Demi kesempurnaan bakti kami kepada semua guru di seluruh alam semesta. Demi kesempurnaan bakti kami kepada semua ibu, yakni semua makhluk ruh dan jiwa di seluruh alam semesta. Mohon izin untuk mendoakan bagi semua ibu, semua makhluk di alam semesta yang sedang sakit, wabil khusus Ibu Wati Waso, Ibu Dek Ubaidah. Semoga disembuhkan. Allahumma robban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'u la shifa'u syifaan la yughadiru saqaman wa la alaman ishfi maradahum isfi maradahum isfi maradahum. Bagi semua ibu, semua makhluk yang kelaparan, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi semua ibu, semua makhluk yang kehausan, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa yang rindu pulang kembali ke alam pencerahan, kembali kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya terang penunjuk jalan agar semua makhluk ruh dan jiwa dapatlah kembali pulang kembali kepada Tuhan. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang indah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba, masuklah ke dalam surgaku. Semoga semua makhluk ruh dan jiwa di alam semesta berbahagia, bebas derita. Salam bagi para nabi, para rasul dari awal sampai akhir. Ya Allah ya Rob, terangilah hati kami sebagaimana Engkau terangi bumi dengan sinar matahari. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Terima kasih sudah berdoa. Kita akan lanjut tadi. Jadi hari ini kita akan buka sesi tanya jawab, bertanya dan menjawab. Biarlah Al-Quran menjawab. Tapi belum disiapin pertanyaannya. Ah, udah. Udah. Ya. Silakan yang pertama. Saya terima kasih kepada Kang Kiki pernah membuat saya pandai di kelas yang lain. Karena tapi Kang Kiki bilang penciptaan manusia adalah Seperti sama dengan penciptaan Adam. sebelumnya. Nah, kemudian sekarang jadi COVID karena judulnya aja diganti. Waktu itu saya bertanya, kalau gitu ibunda tersebut bersetubuh dong dengan bapak tersebut. Bapak tersebut. Ya, tadi bilang, iya ini ayatnya. Sekarang jadi tauhid karena judulnya diganti lebih Oh. vulgar daripada yang saya bertanya pada kami ini. Maaf, judulnya siapa yang menghamili beliau? Oh gitu. Ya, Heeh. ya,
Karena saya pernah menceritakan ilmu kasih di tempat lain, kemudian yang bersangkutan di tempat lain itu tiba-tiba ingat saya, itu kan si Fuad tuh yang ngomong jorok begitu, jadi joroknya dia ingat. Oh, jorok. Kalau tidak dihujat, yang ini dihujat, ya karena dia cantik, jadi dihujat. Antas kalau uang hujat kan uang hujat balik. Hmm. Jadi mungkin itu salah satu tanda reinkarnasi dari Bapak almarhum Pak Aris Mulyadi itu dalam bentuk yang bahasa Prancisnya boksang, Boksang. spontaneous, songong, Hmm. karena sama dan jadi yang kami harus sampaikan bukan nyuruh usul di YouTube dan TikToknya nanti bahwa itu berdasarkan Al-Quran. Ini ayatnya Oke. atas nama Sekar dan Robani dan empat lain. Tolong, saya mah senang dihujat. Ya benar. Ya. Kan kalau hujatan kan ramai jadi. Sekarang kan ramai. Karena yang satu judulnya dihamili siapa, dulu kami temennya bilang bidannya siapa. Bidannya siapa? Saya bilang, oh kalau gitu ibu itu harus ketemu sama bapak itu dong. Iya, iya, iya. Saksinya ada. Itu jadi saya menyayangi kami ini lebih dari biasanya. Iya. Enggak, enggak. Pertanyaan saya, yang lain ngerti nggak pertanyaan Ua ini? Nah itu, saya merasa yang lain, ini Ua nanya apa sih? Itu enggak, tuh kan, bingung kan? Iya, saya nggak melihat, cuman merasa, oh yang lain bingung ya? Betul nggak ya? Oh, iya. Jadi usulnya apa usulnya? Dijelaskan aja tadi. Oh, dijelasin ulang. Oh, gitu. Pada jorok gitu. Oke. Jorok. Jorok, emang jorok. Ah, jadi apa? Bukan horor. Jadi, ya, vulgar. Oke. Bukan pada bilang. Iya, Quran itu menjelaskan segala sesuatu, ya. Kita lihat ayatnya. 16. Bentar, ini belum. Nah, surat 16 ayat 89. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ya, satu itu. Bahwa Quran menjelaskan semuanya. Don't worry, be happy. Semuanya ada penjelasannya, tenang. Ya, termasuk hal-hal yang gaib, yang selama ini abstrak, samar. Oke. Surat 81. Ya, surat 81. Ayatnya ayatnya 25 sampai 29. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Qur'an itu bukan perkataan syaitan. Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Ya, kalau setan yang berkata biasanya halu. Halu nggak logik. Ya, halusinasi. Jadi mengapa namanya itu mengada-ada. Mengada-ada atau menduga-duga aja ya. Quran itu realistis, logik ya. Kalau nggak logik berarti bukan ayatnya yang salah. Oke, Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu hendak pergi? Apakah kamu mau pergi berpaling dari Quran setelah dijelaskan? Halo? Nah, mau pergi nggak setelah dijelasin ini?
Oke, lanjut ya. Ah, Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh alam. 29. Yaitu bagi siapa di antaramu yang mau menempuh jalan lurus. Bagi yang mau menempuh jalan lurus, maka back to Quran. Oke? Nah, kalau kita mundur dari ayat 22 nih, 22 ya. 22, 81. Tadi kan 25. Sekarang mundur ke 22. Wama sohibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukan sekali-kali orang gila ya. Karena dulu yang menyampaikan Quran adalah Nabi Muhammad kan. Nah, waktu Nabi Muhammad menyampaikan Quran dibilangnya apa? Majnun. Ente majnun. Ngaco. Ngawur. Majnun itu ODGJ. Anta majnun. Kamu gila ya. Ya, jadi Nabi sendiri dibilang majnun ketika menyampaikan Quran. Nah, apalah saya yang Nabi bukan, Rasul bukan, RT aja bukan, Pak. Ya, menyampaikan Quran, lalu lebih majnun lagi. Gitu kan? Oke, temanmu itu bukan orang gila ya. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia bukan orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa alal goibi bidonin. Dan dia bukan orang yang pelit untuk menerangkan yang gaib. Nah, selama ini peristiwa, maaf, kelahiran Isa Al-Masih atau istilahnya Yesus Kristus, terserah namanya lah, itu masih gaib. Gaib itu artinya masih simpang siur. Belum jelas ini Isa bapaknya siapa. Kan gitu ya. Karena tidak diterangkan secara full ya. Quran termasuk Muhammad dulu tidak pelit menerangkan yang gaib ya. Nah, sekarang ini Quran akan buka dikit nih. Sesuatu yang selama ini gaib. Pertanyaannya gini, apakah Isa punya bapak? Nah, kalau ditanya punya ibu udah pasti. Apakah Isa punya ibu? Punya. Siapa? Maryam. Kalau Maryam punya anak, hamil nggak? Hamil. Nah, tadi pertanyaannya, siapa yang menghamili Maryam? Kan itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu dianggap wajar nggak? Ini ada tetangga hamil. Wajar nggak kita nanya, yang hamilin kamu siapa? Wajar nggak, Bu? Nah, bapaknya siapa? Kan gitu. Nah, jadi ketika orang bertanya, bukan bapaknya, suaminya. Lah suaminya. Kalau ada sekarang ada Neng Maryam hamil nih, yem yem, yang ngambilin kamu siapa? Ya, atau gini, suamimu siapa kok kamu hamil sih? Kan gitu ya. Wajar nggak, Bu? Nah, bapaknya siapa nih kan gitu. Wajar nggak nanya itu? Wajar lah. Oke, sekarang kita buka ya. Nih, tapi jangan bilang gila ya. Tadi bilang gila. Nah, gitu. Surat 3 ayat berapa, Wak? Bukan. Bentar-bentar. Yang cerita. 59. Surat 359. Perhatikan kalimatnya ya. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Oke? Penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Kita nggak cerita Adamnya, cerita Isanya. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Isa dilahirkan apa tidak? Dilahirkan.
Kalau Isa dilahirkan, Adam akan seperti Adam, seperti Isa. Penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Isa dilahirkan nggak? Adam? Nah, berarti nggak seperti dong kalau gitu. Gila kan? Gila kan? Gila. Ya, nggak ayatnya. Penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Nah, jadi yang salah ayatnya apa kitanya nih? Nah, kita yang salah berarti. Karena Quran bilang penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Yang kita tahu Isa prosesnya dilahirkan. Berarti Adam kalau kalau seperti berarti iya, emang ada yang bukan dari tanah, dari berlian itu? Nggak ada. Nah, baru baru satu udah gila kan? Udah gila nih. Minum dulu kan? Perhatikan kalimatnya. Penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Sampai sini oke? Oke, penciptaan Isa keluar dari batu apa ujuk-ujuk ada gitu? Lahir. Ya, Isa dilahirkan. Oke? Karena penciptaan Isa seperti Adam. Berarti penciptaan Adam dilahirkan dong. Iya. Kan semua manusia diciptakan dari tanah, ibu nggak ada yang dari combro, nggak ada. Ya dari tanah tuh ada proses nggak? Ya, Ini apa namanya itu Adam seperti Isa, ya kan? ya, Yang disebut sepertinya itu jadilah kamu. oke. Itu persis seperti itu. Seperti Adam. Dari mana ke mana kan dari diceritain. Belum, belum. Ayat ini kan. Baru ayat ini nih, baru ayat ini. Seperti Adam berarti mirip nggak? Mirip. Jadilah, pasti yang pasti jadilah kan. Allah cuma bilang jadilah kamu Isa, jadilah kamu Adam. Sekarang gini, Isa, iya Isa punya ibu nggak? Punya ibu. Berarti penciptaan Isa dengan cara melalui ibu. dilahirkan. Ada ibunya. Penciptaan Adam? Tidak, belum tahu. Karena nggak diceritain. Iya, enggak berarti ini dihapus nih. Dihapus nih ayatnya. Nggak boleh. Nggak boleh dong ada kata ini misal. Misalnya, Misal itu kan seperti artinya. Iya. Nah, Isa. Oke. Ya, kalau gitu buat apa ada hukum sebab akibat? Buat apa ada hukum sebab akibat? Oke. Ya, ini kan baru baru satu kan udah gila kan? Nah, kan tadi kamu bukan orang gila. Dia itu bukan orang gila gitu. Makanya itu dulu ayatnya karena memang ini bikin kita jadi pusing. Oke? Oke, ini aja dulu. Nah, kita baca surat 36 ya. Coba. Surat Yasin 36. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Berarti semua ciptaan Tuhan berpasangan. Gitu ya, bisa dipahamin ya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya. Berarti semua ciptaan Tuhan berpasangan. Jangan nyari pasangan Tuhan. Kan yang Tuhan ciptakan berpasangan itu ya. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan. Menciptakan berarti makhluk kan? Berpasangan. Semua makhluk ciptaan Tuhan berpasangan. Sepasang siang malam. Baik, buruk, benar, salah, laki, perempuan, berat, ringan, terlambat sama duluan. Iya, kalau pulangnya terlambat, kalau datangnya terlambat, pulangnya jangan telat. Pulang duluan ya.
Kalau jin berpasangan kan? Semua makhluk berpasangan. Oke. Dia berpasangan. Semua makhluk berpasangan. Lah kan semuanya. Semuanya. Oke, semuanya kan? Oke. Terus, ya, tidak menikah bukan berarti tidak sepasang. Itu tidak ketemu jodoh. Nah, itu pasangannya, Bu. Kalau tidak nikah, nggak ketemu jodoh. Bukan bukan nggak berpasangan. Kan pasangannya laki-laki. Kalau laki-laki perempuan pasangannya. Laki perempuan itu pasangan, Bu. Kanan kiri, benar salah itu pasangan. Terus, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Ini proses penciptaan. Jadi proses penciptaan pertama modelnya ada yang ditumbuhkan oleh bumi. Namanya nabati tunbitu. Tumbitu itu nabata, nabati, tumbuh. Bukan tumbuhan, ditumbuhkan. Jadi penciptaan model satu dengan cara ditumbuhkan oleh bumi. Proses penciptaan kedua dari diri mereka, berarti reproduksi, dilahirkan. Kalau tumbuhan itu disetek, Bu. Setek, cep, atau dari biji jatuh, itu dari diri namanya. Dari diri itu berarti ada diri sebelumnya. Dari diri sebelumnya, disetek tuh kalau pohon. Kalau manusia reproduksi, lahir dari dirinya tadi ada bahan baku sebelumnya. Yang ketiga, dari apa yang mereka tidak ketahui. Nah, ini kan gaib nih. Ada penciptaan yang tidak diketahui mereka. Gimana prosesnya? Nggak tahu. Oke. Nah, kalau lihat ayat ini, penciptaan Isa masuk kategori mana? Reproduksi tidak tahu, tidak ada pasangan. Lah, dari diri mereka maksudnya apa? Kan ada Maryam ibunya. Dari diri mereka lahir. Dari diri lahir nih diri lain. Ya, katakanlah dilahirkan gitulah. Gampang kan? Nggak bicara, belum bicara reproduksinya dulu nih, belum. Tapi yang jelas Isa itu dilahir, itu dulu ya, itu dulu tuh poinnya. Dilahirkan kan? Setuju nggak kalau Isa dilahirkan? Setuju. Dilahirkan dari rahim siapa? Nah, Ibu Maria kan? Ibu Maria. Berarti lihat ayat ini masuk kategori mana? Ditumbuhkan dari bumi, keluar gitu. Atau dilahirkan, atau dari arah yang tidak diketahui. Nah, itu ibunya kita diketahui, ibunya. Udah tahu dilahirkan dari ibunya, ada Maryamnya ada, Bu. Ya, itu belum dibahas. Dari diri itu berarti dilahirkan, Bu. Ada sosok sebelumnya yang melahirkan dia. Ada pohon, jatuh nih buahnya. Tumbuh lagi dari dirinya. Atau ada pohon dicangkok. Udah berakar, potong, tumbuh. Itu dari dirinya namanya. Dari diri sebelumnya. Oke. Sekali lagi, Isa itu masuk ditumbuhkan dari diri apa dari arah yang tidak diketahui. Karena ada diri sebelumnya, namanya Maria. Oke, sampai sini oke ya? Nah, sekarang masuk ke dalam lagi nih, masuk ke dalam lagi. Bahwa penciptaan Isa di ayat ini masuk kategori dilahirkan dari dirinya, dari diri Maria lahir nih. Nah, secara ginilah, kita boleh berargumen kalau ada tiga dasar hukum, tiga landasan ya. Kita boleh berargumen dengan tiga alasan, tiga dasar ya. Surat 22 ayat 8. 22 ayat 8.
Wa minan nasi mayyujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab bercahaya. Ada orang yang berdebat tentang Allah, nggak pakai ilmu, nggak pakai petunjuk, nggak pakai kitab. Boleh nggak? Nggak boleh. Kita boleh mendebat sesuatu. Pertama, atas dasar ilmu pengetahuan. Yang kedua, karena ada petunjuk, wahyu, Quran. Dan ada kitab yang bercahaya, jurnal. Jurnal ilmiah. Ya, ketika kita menyampaikan gagasan, juga harus punya 3 dasar ini setidaknya. Pertama, berdasarkan ilmu pengetahuan, saintis ya. Jadi ilmiah gitu loh. Ilmiah. Yang kedua, ada petunjuknya. Ada suratnya, ada ayatnya, ada firmannya, ada wahyunya nih. Ini Qurannya begini ya. Kalau kamu menentang ya nentang itu. Yang ketiga, atau pakai kitab munir, kitab bercahaya itu jurnal ilmiah yang sudah melalui riset. Bukan halu. Huruf wahyu itu bukan wahyu dari Allah. Bukan, itu kan wahyu kan digurung. Kitab itu artinya catatan, tulisan. Buku, munir itu artinya bercahaya. Bercahaya karena dia telah melalui riset, nggak bisa dibantah. Munir namanya. Kalau wahyu itu di petunjuk, huda itu kan wahyu. Kalau jurnal kan bisa disalahin juga. Bisa Kalau ada iya, kalau ada jurnal yang, nah, jadi boleh nggak membantah jurnal dengan, nah gitu. Kalau belum ada bukti baru, ya terima aja dulu yang ada kan, itu maksudnya. Makanya jangan membantah tanpa ilmu. Kalau pakai ilmu, boleh dong. Jadi ilmu bantah dengan ilmu. Petunjuk bantah dengan petunjuk lain. Kitab dengan kitab yang lain. Ya. Nah, nanti kita uji penjelasan tentang Isa dan Maryam kira-kira ilmiah nggak? Terus ada wahyunya nggak? Ah, terus jurnalnya ada nggak yang mendukung itu gitu? Oke? Kalau nggak ada dasar 3 ini boleh ditolak. Boleh ditolak. Ya. Oke, kembali ke ayat sebelumnya tentang Maryam tadi. Karena pertanyaannya dianggap vulgar. Siapa yang menghamili Maryam? Itu kan, itu pertanyaan vulgar memang. Tapi kan orang wajarlah nanya gitu, karena dia melahirkan soalnya. Nah, saya urut dari cerita Isa dulu. Kenapa? Karena Maryam melahirkan Isa. Bahwa Isa dilahirkan dari rahim ibu Maryam. Ibu apa, Neng? Nona lah. Ya, iya kan virgin kan? Nah, dari Nona Maryam. Maryam melahirkan Isa. Berarti sebelumnya hamil dulu nggak? Hamil dulu. Nah, secara ilmu pengetahuan, bagaimana seorang wanita, gadis, bisa hamil? Jelasin secara ilmu pengetahuan gimana? Ada nggak ilmu pengetahuan yang bisa menerangkan seorang wanita bisa hamil? Bayi tabung bisa nggak? Bisa. Apalagi? Apa yang disuntik tuh? Inseminasi bisa nggak? Bisa. Apalagi kemungkinannya? Iya. Oh ya, sorry. Bisa. Apa itu Kak? Seperti apa? Itu kayaknya saya udah tua. Oke. Tapi saya mau beli punya. Caranya? Ini titip saya bayar. Jadi perempuan lain ya hamil karena tidak kan. Jadi telur saya Telur suami digabung digabung. bukan natural. Bukan tabung. Tabung masukin di perut. Ya, tetap juga masuk ke perut juga ada prosesnya. Oke. Oke, apalagi coba? Nah, cloning bisa nggak? Cloning, cloning ada ibunya. Nggak, pertanyaannya, seorang wanita ini bisa hamil nih. Seorang wanita bisa hamil. Bisa hamil
Kan dia belum punya suami nih. Nggak, Baik. iya virgin kan, gadis. Nah, sekarang cari ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan bagaimana mungkin seorang wanita, gadis, bisa hamil. Tadi lewat N, ya udah selesai. Udah selesai. Kita kan lagi cari why gitu loh. Cari why gitu. Bagaimana ini ceritanya kan itu. Kenapa dia bisa? Jadi, Nah, itu hak prerogatif Tuhan. Kan udah kejadian soalnya nih, masa nanya lagi. Udah kejadian ke Ibu Maria masalahnya nih. Ya, kan why-nya, ini why-nya nih yang dicari. Kalau pengetahuan bilang bisa seorang wanita gadis hamil. Nah, itu tadi en ins ensimina ensimen inseminasi itu disuntik. Nah, disuntikin kan? Atau bayi tabung. Oke. Ada nggak cara lain? dia disebut Sukiko, Yukako. Yukako. Saya sentuh. Hamil mau nggak? Kamu gitu kok. Sentuh, disentuh ya. Oh, nggak bisa hamil. Nggak bisa hamil. Nggak bisa. Bisa hamil nggak? Nggak mungkin. Masa dibilang hamil? Nggak bisa. Oke. Ya? Iya? Nah, pada zaman itu Siti Maryam hidup, udah ada nggak teknologi itu? Belum ada teknologi itu. Bayi tabung sudah ada? No, belum ada. Jadi apa yang satu-satunya yang memungkinkan dia bisa hamil? Nah makanya kita perlu buka ayatnya gitu loh. Oke, supaya saya jangan dibilang gila. Kan ayatnya sudah disampaikan, mau pergi lagi, ya nggak apa-apa sih. Ya, 19. Suratnya surat Maryam. 16, dari 16 ya. Ini suratnya surat Maryam. Ya, ini surat Maryam 19. Wadkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Alkitab. Al-Quran diterjemahkannya ya. Aslinya kan fil kitab. Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Alkitab. Ini Quran. Yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi ceritanya Maryam mengasingkan diri. Kalau bahasa sekarang uzlah, tahanus, semedi, meditasi, menyendiri, terserah apa namanya. Bukan healing, bertapalah, menyendirilah gitu ya, menjauhkan diri dari ke ya, ya petapa. Kalau sekarang sufi lah. Jadi bukan. Jadi ceritanya Maria menjauhkan diri dari keluarganya, berarti menyendirikan, entah kenapa nggak perlu ditanya. Terus maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dirinya dari mereka. Berarti dia ada di sebuah mihrab. Mihrab itu kamar, ruang, goa, apalah namanya. Tapi dia terlindungi, jadi di kamar sendiri. Ya, ya mengadakan tabir itu seperti masuk ruangan yang tertutup gitu ya. Jadi ya kayak semedi, meditasi, tahanus, apalah namanya ya. Nah, cobalah lihat perhatikan berikutnya. Berarti posisi Maryam kan tidak ketemu orang kan? Karena dia menyendiri di sebuah mihrab yang terlindungi tadi. Lalu, lalu itu berarti proses bukan? Kemudian entah berapa nih lalunya, berapa hari apa berapa bulan nggak tahu kan? Lalu cerita berikutnya, kami mengutus roh kami kepadanya. Ya, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Nah, di surat 36 36 tadi, 36 36
Kan ada penciptaan dari apa yang mereka tidak ketahui. Apa salah satu contohnya? Nah tadi manusia jelmaan roh, bukan jelmaan Tuhan, jelmaan roh, jelmaan ruh. Kami mengutus ruh kami kepadanya. Jadi ada manusia jelmaan ruh, oke? Kita nggak tahu masalahnya dia dari mana datangnya, kan dia menjelma gitu. Nah kembali ke Maryam. Ayat berapa tadi? 17. Maka kami mengutus roh kami kepadanya. Nyahnya siapa? Maryam. Lalu, lalu fata masalah. Kemudian si roh tadi menjelma. Namanya jelema. Jelema tuh jelmaan, menjelma. Di hadapannya Maryam dalam bentuk, dalam wujud manusia sempurna. Ngalayan ke manusia sempurna gimana kan menjelma nih, jelma nih. Kalau manusia sempurna ada fisiknya nggak? Ada ruhnya nggak? Ada jiwanya nggak? Ya sempurna menjelma tuh. Gitu sempurna itu gitu. Pokoknya mah kalau dilihat wanita kelepek-kelepek dah gitu. Kenapa? Karena sempurna nggak ada cacat gitu. Menjelma itu kan bener ada kan? Bukan bukan halu Maryam bukan. Maryam halusinasi nggak? Enggak, ini menjelma. Jeleg ada bu gitu. Nah, bayangin ibu sedang sendiri di kamar, tiba-tiba jeleg ada jelema gimana tuh, Bu? Nah, apa yang keucap? Astagfirullah, kamu siapa? Jangan macam-macam loh. Ya kan tak kan nyampur nih. Itu manusiawi nggak, Bu? Normal nggak? Itu pula yang terjadi ke Maryam. Coba lanjut ayat berikut. Maryam berkata, Nah, gitu kan jaga jarak nih. Sesungguhnya aku berlindung dari kamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu orang takwa, jangan macam-macam. Maryam kan sudah menjauhkan diri dari keluarganya, menjauhkan diri dari orang-orang, mau diri. Tiba-tiba ini ada orang geblek-gedek kan kaget dia. Aku berlindung dari kamu. Kalau bahasa kita, siapa lu? Lu jangan macam-macam sama gua. Kalau kamu orang baik nggak begini caranya kan itu. Wajar nggak? Wajar nggak, Bu? Kan ini kan normal gitu loh. Mereka kan kaget. Astagfirullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kamu siapa kan itu? Berarti ya, iya roh kan menjelma. Ibu gimana? Ih, waktu belum menjelma ya bukan manusia, kan roh menjelma di kamar supaya nggak bau apek, pakai batu apa? Pakai kamper. Apa kamper tuh? Kapur apa? Pewangi kan ada tuh kamper ya. Ya. Sebulan masih ada nggak? Kemana? Kemana? Nah, itu namanya menguap. Atau sebaliknya, dari uap mengkristal bisa nggak? Bisa. Apa? Hablur namanya. Hablur. Nah, ya. Jadi benda itu dari padat menguap bisa. Dari uap ke padat bisa mengkristal atau dari padat mencair. Oke. Ruh itu, ruh itu benda bukan? Ruh. Ya, kan nggak terlihat kan? Bisa nggak dia menjelma, mengkristal? Nah, ibarat itu tadi menjelma tuh jadi wujud gitu. Ya kan tadi kami yang mengutus, jadi yang mengutusnya ini kan kuasanya Tuhan gitu loh, Bu. Makanya kalimatnya kami mengutus roh kami. Jadi ada apa namanya terlibat tangan Tuhan kan? Nah, si roh tadi yang tadinya energi menjelma jadi manusia sempurna. Sempurna tuh
Wujud. Makanya Maryam lihat kan. Astagfirullah, kamu siapa? Kamu jangan macam-macam. Jika kamu orang baik nggak begini nih caranya, mas ujung-ujung masuk aja. Maksud dari mana juga nggak tahu bu. Udah menjelma gitu kan? Kaget. Oke. Terus apa kata dia? Ia berkata, tambahin Jibril lagi. Dikurung ya, boleh jadi. Nah, ya karena salah satu arti ruh adalah Jibril ya, nggak apa-apa. Ia berkata, siapa ianya? Bukan, bukan. Nih, manusia. Kan sudah jadi manusia sekarang, bukan ruh lagi kan? Oke. Nah, si manusia tadi berkata, sesungguhnya aku ini seorang utusan. Kan kami utus tadi, kami utus roh kami. Utusan Tuhanmu. Dia jawab gitu. Aku ini utusan Tuhanmu. Untuk apa? Untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Pertanyaannya, si orang tadi bawa bayi nggak? Bawa apa? Bawa body. Kan bawa body. Bawa badan. Kan manusia sempurna. Sesungguhnya aku ini hanya seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki. Emang ibu bisa membuat sperma sendiri? Dari mana? Dikasih siapa? Dikasih suami. Betul nggak? Selesai. Why-nya nggak perlu ditanya. Why? Ya, di sini pertanyaannya gini, memberi itu memberi tahu si Maryam, apa dia memberi fisik itu, Atau nggak perlu ngutus dia Tuhannya? ya. Bukan. Apa perlunya? Apa kepentingannya? Tuhan ngutus dia jadi orang, jadi manusia sempurna, kalau hanya ngasih kabar doang. Kalau saya Nabi Muhammad juga kan tidak langsung dari Allah, dari Jibril, Iya, tapi dia tidak memberi fisik, dia memberi tahu. dia memberi wahyu yang sampai ke Nabi. Wahyu. Nah, ini memberimu anak. Oke. Apakah orang si Jibril itu benar-benar memberi anak, karena anak masih perlu proses kan. Nah, itu. Apakah dia memberitahu kamu nanti itu kamu akan punya seorang anak. Nah, itu juga memberikan dalam hal ini memberitahu, tapi ada tahunnya gitu. Ini enggak. Ini bukan memberitahu. Enggak. Bukan memberitahu. Memberimu seorang anak. Baik, ini kita bilang bahwa satu mukamat satu mustahab. Ya. Mungkin ada ini ya mustahabihat gitu loh. Bukan. Ini baru mukamat, bukan musabihat. Kalau urut, Pak. Kalau urut, ini aman. Jika belum jelas di ayat yang urut, nanti dicari ayat yang lain. Namanya mutasabihat. Jadi ayat ini nanti saling ada dukungannya di ayat yang lain nanti. Oke, contoh gini. Jadi kisahnya satu ketika Maryam menjauhkan diri, menyendiri, ya, di sebuah mihrab, terlindungilah. Nah, setelah menyendiri sekian lama, kami mengutus roh kami kepada Maryam tadi. Dan si roh itu menjelma menjadi manusia sempurna. Karena dia menjelma, berarti ada wujudnya nggak? Dan Maryam bisa lihat nggak? Bisa lihat. Nah, ketika Maryam melihat dia kaget nggak? Kaget. Astagfirullah, kamu siapa? Kalau kamu orang baik, jangan begini caranya, kan gitu. Nah, si orang ini bilang, aku ini seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki. Nah, Maryam pasti nanya kan?
Alah, cara apa? Ya, kan nanya. Kan gitu logikanya kan? Coba terusin ayatnya. Maryam berkata, lah bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang pun menyentuhku. Ini menyentuhnya apa nih? Kalimat menyentuhnya nih. Masa disentuh hamil? Nggak mungkin lah. Nah, menyentuhnya nanti dijelasin di ayat lain ya. Menyentuh di sini maksudnya apa? Nah, nanti ayat yang lain. Cuman tadi bahasa Quran itu halus, Pak. Tidak vulgar gitu. Kalau bahasa Betawinya, lah gimana gua amil, belum pernah gituan, gitu. Ya gituan tuh kayak lagunya Bunyamin S, nginjek gituan gitu. Nonton malam-malam teh kan? Nonton malam pulang nginjek gituan. Ya, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak? Berarti seorang tadi bawa bayi nggak? Enggak. Ya, bagaimana aku bisa punya anak sementara aku belum pernah disentuh? Dan aku juga bukan pezina. Aku masih gadis loh, belum pernah macam-macam sama laki-laki loh gitu. Bagaimana aku punya anak nih? Nah, sekarang terangin menyentuhnya nih, Pak. Ya, menyentuh nih. Ya. Nah, ini mesti dicari mutasabiatnya kan? Coba lihat 5 ayat 6 Pak. Ini kita lagi cari ayat menyentuh. Kalimatnya sama, Mas ya. Nah, sebentar, kita lagi cari ayat menyentuhnya nih. Menyentuh perempuan. Oke, nih ada kata menyentuh ya, menyentuh perempuan ada ya? Ya, ini lagi cerita apa nih menyentuh? Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Wudhu, ya, jelas ya? Kalau mau sembahyang, wudhu dulu. Ya, oke. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Ada yang kelewat nggak? Sebentar, bentar, bentar. Oh, ada yang kelewat. Ulangi lagi dari atas. Apabila hendak mengerjakan sholat, basuhlah muka dan tangan sampai siku, sapulah kepalamu dan kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Ibu tahu junub udah segini. Ah, ibu mah begitu. Atau berarti nggak pernah mandi junub, ibu. Aduh, gimana ngejelasinnya? Junub itu apa? Bukan. Kalau junub harus mandi besar gitu. Harus mandi besar. Kalau kita junub harus mandi. Nah, junub itu gini, Bu. Jadi junub itu adalah sebuah kondisi keadaan yang mengharuskan seseorang mandi besar. Misalnya, habis haid. Haid tuh menstruasi berhenti, maka posisinya junub. Sucinya pakai mandi. Mandi. Selesai haid mandi. Ibu melahirkan. Itu ada nifas namanya. Nifas itu keluar darah ya. Darah dari selesai kelahiran. Ada yang sehari, seminggu, sebulan, terserah nanti. Masa orang beda-beda. Paling lamanya 2 minggu. Ada 2 bulan, nifas sampai keluar terus. Nah, selesai nifas, junub posisinya. Suci dengan mandi. Ya, 2. Yang ketiga, suami istri berhubungan. Ya, bersetubuh. Melakukan aktivitas seksual, Bu. Maka dalam posisi junub juga harus mandi. Mandi itu untuk mensucikan diri. Jadi mandi menyucikan diri dari junub. Baik, apakah itu semua tidak suci?
sehingga harus mandi untuk mensucikan diri. Ya Apa istilah, suci itu loh. ya istilah aja itu Bu, hukumnya begitu. Atau mau sembahyang kenapa wudhu dulu? Ibu udah mandi pagi tadi. Ya sampai sekarang kan nggak kemana-mana di rumah, nggak kotor, nggak belepotan Bu. Mau sembahyang. Ah tadi kan udah mandi pagi. Nggak begitu kan hukumnya. Ya, ini perintahnya kalau mau sholat, wudhu dulu ya. Tapi kalau junub, harus mandi dulu ya gitu Bu. Mandi wajib, wajib gitu. Habis bersetubuh, misal malamnya bersetubuh suami istri. Mau sembahyang subuh, mandi dulu gitu. Mandi biasa. Mandi, mandi semua, mandi besar, mandi full, keramas, keramas, keramas. Ya semuanya, mandi besar tuh semuanya dibasahin gitu. Ya keramas lah. Jika kamu sakit, kan nggak boleh kena air. Atau dalam perjalanan, susah air juga. Ya atau buang kakus, nggak ada air, cuman atau apa namanya, ada tisu doang. Atau menyentuh perempuan. Masa nyenggol mesti mandi, Pak? Tadi saya nyenggol apa sentuh suka kok, masa mesti mandi? Berarti menyentuh di sini menyentuh apa, Pak? Nah, gitu. Bersetubuh. Masa sentuhan harus mandi, Bu? Kalau sentuh gitu harus mandi kan nggak mungkin. Itu interpretasi saja. Bu, bayangin, Bu. Ibu bayangin lagi umroh, tawaf, Bu. Tawaf, sa'i di Ka'bah. Sentuhan nggak lagi perempuan? Harus mandi nggak? Karena bukan sentuhan itu. Iya, jadi menyentuh perempuan yang mengharuskan mandi itu menyentuh, maaf, dua jenis kelamin, sentuhan, berhubungan, bersetubuh. Iya tuh. Ya kalau sentuhannya sentuhan kulit, masa harus mandi? Ih, ya sama aja, sama orang lain juga. Kalau cuma nyentuh, masa nggak usah mandi, wudhu aja. Atau cuci tangan, emang najis. Kalau kita sudah wudhu, mau sholat, Oke, terus? nyentuh wanita, Iya, menyentuh di sini apa tadi? itu menyentuh angkat tangan, Itu tidak mengharuskan mandi. tidak. Menyentuh di sini sentuhan yang mengharuskan mandi. Berarti menyentuh di sini bersetubuh. Tapi kalau kita sendiri itu karena sudah wudhu, mau sholat, Terus sudah salah. Itu beda hukumnya. beda, beda. Nah, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i yang lahir dan besar di Kufah di Irak, Pak. Kondisinya kondusif. Jadi laki perempuan sudah terjaga kan? Kira-kira untuk bisa menyentuh perempuan susah nggak, Pak? Susah. Makanya bisa bersentuhan itu sesuatu yang spesial, Pak. Dan itu bisa 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 merangsang, maaf, merangsang libido. Oke. Nah, maka Imam Syafi'i berkata, menyentuh perempuan batal wudhu. Karena kalau menyentuh itu pasti sesuatu kejadian yang memang dicari-cari. Nah, sementara Abu Hanifah, Imam Maliki di Mekah yang hari-hari lihat orang tawaf. Jika menyentuhnya di sini menyentuh sentuhan kulit, bayangin. Kapan tuh tawaf kelarnya? Nggak beres-beres lah, karena syarat tawaf kan mesti suci juga. Maka Imam Maliki, Imam Hanafi menyentuh di sini bukan sentuhan kulit, tapi bersetubuh. Jadi sentuhan kulit tidak batal wudhu, gitu loh Pak. Nah itu pun jadi berbeda. Jadi menyentuh di sini, menyentuh yang menyebabkan kehamilan. Nah, pakai lagi ayat yang lain. Kan ini mutasabihat. Suratnya surat 7, 189 ya. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya. Nah, ini makna lain disentuh. Dicampuri. Berarti bercampur kan? Maka setelah dicampurinya, disentuh.
istrinya mengandung kandungan yang ringan. Artinya seorang istri atau seorang wanita itu mengandung karena disentuh bukan? Karena disentuh. Nah, Maryam tadi bilang, bagaimana aku akan punya anak sementara aku belum pernah disentuh seorang laki-laki pun dan aku bukan pezina. Jadi belum kenal laki-laki, Bu. Nah, bagaimana aku punya anak? Aku belum pernah disentuh, belum pernah dicampuri laki-laki. Nah, ini kan kalimatnya mesti dijelasin ayat yang lain. Ini mutasabiatnya, Pak. Jadi, kemungkinan seorang wanita hamil karena dicampuri gitu. Kemungkinan lain tadi, kalau teknologi udah maju, inseminasi, inseminasi atau bayi tabung kan? Ya, kalau zaman itu sudah ada teknologi itu bisa dimengerti. Sementara belum ada teknologi itu zaman Maryam. Berarti kemungkinannya disen, disentuh. Tadi kan kalimatnya disentuh. Nah, terus balik ke surat Maryam lagi kan? Ayat 17-nya tadi. Udah 18 tadi. 19. Oke. Sesungguhnya aku udah lewat nih. 20 berarti. Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuh aku. Aku belum pernah disentuh laki-laki nih. Ya, dan bukan pula aku pezina. Nah, makna disentuhnya tadi, disentuh yang menyebabkan harus junub, harus mandi. Nah, bersentuhan yang jadi junub harus mandi adalah bercampur atau dicampuri istrinya, mencampuri istri. Kamu jangan ikut campur, nanti kamu mesti mandi nih. Itu lain lagi ceritanya. Maksudnya pencampur berhubungan sama istri. Kamu jangan ikut campur masalah aku. Masa ikut campur mesti mandi? Itu kan Quran tuh gitu kalimatnya. Nah, lanjut coba ceritanya berikutnya. Ia berkata, Jibril tadi, demikianlah, demikianlah. Demikian itu berarti sudah apa? Udah terjadi. Demikianlah. Kan sekian dan terima kasih kan gitu. Demikianlah. Kenapa langsung demikianlah? Kan ceritanya belum kelar. Bukan belum belum kelar. Disembunyikan. Kan gaib tadi kan? Nah, karena itu orang menduga-duga kan? Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu ayat, tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ini keputusan Tuhan yang gimana tuh? Maryam bisa nolak nggak, Bu? Nggak bisa nolak kan? Tapi satu sisi berat nggak buat dia? Berat, pastilah. Maryam teriak nggak? Kalau tahu begini gua mati aja dah. Asli nanti ada cerita di ayat berikutnya, Pak. Coba lihat. Nah, hamil nggak kira-kira? Hamil. Karena dicampuri tadi kan? Kamu jangan ikut-ikut campur. Maka tuh kemudian, maka Maryam mengandung. Maka Maryam mengandungnya. Fahamalatku. Mengandung apa, Bu? Mengandung janin bayi kan? Tambah tambah ini tambah pusing Maryam nih. Lalu ia menyisihkan diri. Tadi udah menjauh lagi, Bu. Sekarang tambah jauh lagi. Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh, makin jauh lah dia. Ibu bayangin, mengandung, hamil, bapaknya nggak jelas gimana, Bu? Nah makanya, lah kan cuman gitu, cuman buat itu doang. Diut, ya kan? Kan pergi lagi tuh, ngilang kan? Itu yang membuat Maryam shock. Makin jauh kan dia. Terus, terus ceritanya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak. Normal nggak, Bu? Orang melahirkan sakit. Kan normal nih. Memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Itu yang pernah melahirkan kan kebayang. Gimana orang melahirkan, Bu? Itu pun dialami oleh Maryam.
Ya, dia berkata, bayang coba perhatikan kalimatnya. Aduhai gitu. Alangkah baiknya aku mati aja sebelum ini. Kenapa? Karena beban dia pasti sangat berat, Bu. Ini nanti kata orang gimana? Gitu kan? Apa nih kata orang nanti? Alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti dan lagi dilupakan. Berarti secara manusia, Maria menerima nggak kondisi dia seperti itu? Nggak terima. Oke, makanya dia teriak, mati aja dah. Gitulah bahasanya. Nah, berarti sejak sejak ikut campur si manusia tadi ke hamil, ke lahir berapa lama, Bu? 19 hari lah setidaknya kan? Nah, ketika Maryam teriak-teriak tadi, enggak, gua mati aja dah gitu. Tuhan, biar aku mati aja di sini gitu. Datang dia tuh. Dia datang lagi. Maka dia tadi Jibril, si roh tadi datang lagi, Bu. Maka ia menyerunya dari tempat yang rendah di depannya kan, rendah tuh di kaki sebetulnya. Jangan sedih. Datang lagi. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ada aliran sungai, Bu. Ada sungai mengalir. Goyangkanlah pangkal korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Kan melahirkan tuh butuh tenaga, Bu. Butuh tenaga, butuh support, kan butuh teman. Nah, waktu Maryam melahirkan, dia datang lagi. Mendampingi nggak? Dampingi. Kamu kemana aja? Ini kan sesuatu yang, aduh, di luar nurul, Bu. Tapi kan gitu ceritanya. Nah, maka makan, nurul, nur. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Nanti jika kamu melihat seorang manusia, kan bawa anak tuh ya, bawa anak, ketemu orang, maka bilangin gini, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun hari ini. Jadi nah, jadi ketika udah lahir ceritanya, udah persalinan selesai lah. Seorang tadi pesan, nanti kalau kamu ketemu orang, kamu bilang, udah niat, aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun ya. Misalnya bawa bayi nih, ada orang, langsung nih, aku tidak akan bicara. Aku nggak boleh ngomong. Aku nggak boleh ngomong gitu. Saya nggak boleh bicara. Saya nggak boleh bicara. Namanya puasa bicara, bicara. Mingkem, Bu. Mingkem langsung, tep, tutup mulut. Gitu aja. Sama bingung nggak Maria? Sama bingung nggak, Bu? Sama bingung. Akhirnya Maryam kan membawa anak tadi. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Ramai nggak, Bu? Oh, heboh lah. Heboh. Maka kaumnya berkata, Maryam, dasar ya kamu itu sok suci. Ternyata, gitu, Bu. Wajar nggak, Bu, gitu? Ya iya, orang nggak tahu pernikahannya. Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar. Dihujat nggak, Bu Maryam? Oh, dihujat. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jahat, ibumu bukan juga pezina. Kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Langsung, oh dicerca, dihina, dimaki ya Bu ya. Tambah ini kan mana tambah sedih kan? Tapi tadi pesannya Mas Jibril tapi apa? Pokoknya mah kamu mingkem aja, kamu diem aja. Maka maka Maryam menunjuk kepadanya, menunjuk ke anaknya siapa? Isa kan? Ya, kalau mau ngomong sini. Kalau mau nanya sini. Ya, pakai kan ngomong pakai bahasa isyarat, nunjuk aja. Maria menunjuk ke anaknya tadi. Mereka berkata, tambah bingung kan mereka, tambah ngaco. Maryam, yang bener aja. Masa kami mesti ngomong sama anak kecil? Gitu kan? Kan tambah bingung mereka, tambah marah nih. Bagaimana kami bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Kamu nih ngaco gitu. Oh, tambah dihujat lagi. Nah, setelah itu, eh, itu bayi bunyi. Betul nggak? Berkata Isa, padahal masih di ayunan, Bu, masih bayi kan? Berkatalah Isa,
Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi nabi yang paling muda siapa? Nabi Isa. Udah jadi nabi sejak bayi. Keren nggak, Bu? Oke. Terus dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Kenapa bapaknya nggak disebut? Bapaknya nggak tanggung jawab, dia cuma datang doang, ngasih ngasih anak doang pergi gitu. Dan berbakti kepada ibuku Maryam tadi. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi orang celaka. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku wafat meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayy. Ya, ayat ini menjadi dalil, menjadi hujah, menjadi dasar boleh memperingati kelahiran Isa. Tapi banyak hal kan. Ya terserah namanya apa. Kan musim dingin itu ada pohon korma, ada sungai, kayak tadi. Bukan. Kalau Natal kan musim dingin. Mundur lagi ceritanya. Kurma itu matang bukan pada musimnya. Kan bukan pada musim panas waktu itu. Ya, kan tadi goyangkanlah ternyata matang kan gitu. Padahal kan bukan musim matang. Kurma matang itu musim panas, matang. Sementara ini bukan lagi matang kurma. Berarti musim dingin sebetulnya. Makanya kaget ya. Emang ada kurma? Goyangin aja gitu. Ya, ini adalah ucapan salam. Wassalamu, selamat. Keselamatan. Dari ayat ini berarti Isa itu kan lahir. Ya, Dia meninggal kan. ya, mati, wafat, Terus dia bangkit. akan dibangkitkan lagi nanti. Hmm. Meninggalnya itu meninggal beneran apa diangkat ke surga gitu. Nah, itu nanti penjelasan lah. Lain. Ya, itu nanti khusus Isanya sendiri ada, Pak. Udah siap judulnya nih. Ini kan ini menceritakan lebih ke Maryamnya. Nah, Isanya nanti saya sudah siapin judul. Nah, judulnya Isa. Nih, kisah Isa dalam Al-Quran. Dan Imam Mahdi lagi. Nah, ini salah satu orang pertanyaannya. Apakah Isa sudah wafat atau masih hidup? Kalau wafat di mana makamnya? Kalau hidup ada di mana dia? Ya, kalau dia benar mati terus gimana? Dan seterusnya, Bang. Nanti ada modul sendiri. Oke, nah ini Maryamnya dulu ceritanya. Ah, ya, ini kan ucapan selamat untuk diri sendiri kan? Boleh nggak ngucapin selamat ini untuk orang lain? Nih, ayatnya 15. Ini kan 33 ya. 15. Kesejahteraan, selamat atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan. Selamat atas hari kelahiranmu. Nanti selamat hari wafat. Nanti selamat hari bangkit. Ya, peringatannya kapan itu mah urusan lah lain. Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Peringatan Maulid Nabinya persis 12 nggak? Kadang-kadang udah bulan mana masih Maulid Nabi. Nggak masalah, karena dalam rangka memperingati kelahiran. Memperingati hari kelahiran tidak mesti pada hari lahirnya. Besoknya juga telat-telat dikit nggak apa-apa lah gitu. Ya? Ya kan belum.
Lewat sehari, seminggu, sebulan, nggak apa-apa lah, Bu. Tahun. Kalau tahun udah kelewat, itu, Bu. Bukan ulang tahun, ulang 2 tahun. Oke, nah cerita singkatnya seperti itu. Cuman tadi yang bagian itunya tidak vulgar. Tapi kan ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwa kalimat disentuh itu, disentuh yang menyebabkan jadi junub. Nah, di ayat yang lain, di situ menyentuhnya diterjemahkannya dicampuri gitu. Nah, berarti ada proses persentuhan di situ. Cuman jadi nggak umum. Itu nggak Bu ya? Karena yang apa namanya pelakunya ini pelakunya roh lagi, utusan Tuhan roh kamu. Makanya ini kan goib ya. Diberikan ruh, ya kan, ruhnya kan, Iya, anak kan. Nah, kita pun setiap manusia pun pada kurang lebih umur 40 hari itu kan ditiupkan ruh. iya. Nah, itu kan kata ditiupkan ruhnya juga apakah persis seperti itu ataukah berbeda? Kan bukan dijadikan dibawakan manusia ke dalam perut. Enggak, ini bukan ditiupkan ruh kalimatnya, Pak. Apakah Jadi bukan si roh tadi menjelma jadi manusia, menjelma ya, dan dia bilang, aku memberimu seorang anak laki-laki, bukan ditiupkan ruh. nah, ya, makanya aku mau berikan yang tadi diberikan. Kan tadi udah jelasin di awal, memberimu itu kan ada tadi Maryam ngomong, bagaimana aku dapat punya anak? Aku belum pernah disentuh, gitu. Nah, berarti proses persentuhan itulah yang menyebabkan dia jadi hamil. Di surat 7 tadi, Beda dengan manusia lain yang ditiupkan. itu yang membuat, bukan ditiupkan, bro. Aku memberimu seorang anak. Ini tadi. Tapi kan manusia lain itu kan ditiupkan. Oke. Nah, gini. Di dalam Quran itu kalau kita bertanya tentang ruh, surat 1785. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang ruh tadi melainkan sedikit. Oke, tapi sedikitnya bagi kita, sedikitnya Tuhan bagi kita banyak banget. Nah, di dalam Quran itu ada beberapa istilah yang menerangkan tentang ruh ya. Pertama, ruhu fi wa nafakho fihi min ruhi. Ruhi, ruh yang ditiup. Itu waktu di kandungan. Ruhi yang ditiupkan. Ada lagi ruhan. Nah, mesti ditunjukin ayatnya kalau gitu ya. Tunjukin ayatnya. 38. Ruhku 15. Ayatnya lupa. 15:39. Nah, bentar. Nah, ini ruhi. Ruhi. Nah, ya ditutup makanya bawahin. Wajah saya mengganggu. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruhi itu ruh yang ditiupkan waktu di kandungan. Ruhi ya. Nah, karena ruh itu ditiupkan, dia menjadi energi menghidupkan, Pak. Ruhi itu energi yang memberi hidup, menghidupkan namanya. Seperti handphone dikasih baterai. Hidup nggak? Jreng. Nah, tapi belum ada kartunya, bisa telepon. Belum, belum aktif kan? Nah, ruh itu seperti baterai. Ruhi, ruhi namanya Bu. Ruhi yang ditiup, ruhi ya. Itu energi, energi kehidupan. Tandanya ada ruh, bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh, dan seterusnya. Ada ruhan, ruhan, ya. Apa itu ruhan? Surat 42 ayatnya 52.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruhan ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu. Ruhan adalah wahyu. Karena wahyu juga sebuah energi. Wahyu itu energi, Bu. Quran itu energi. Ya, orang yang bisa menyerap energi Quran, nggak ada matinya tuh semangatnya. Karena Quran itu juga energi ya, karena firman Tuhan. Jadi ada ruhi, adalah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuh manusia dalam kandungan. Sehingga dia memberi hidup. Hidup tuh. Kemudian ada lagi ruhan, wahyu. Wahyu itu kan dari Tuhan. Nah, kemudian ada arruh. Arruh ya. Arruh itu Jibril. Surat 70. Ayatnya ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruh. Warruh ya. Malaikat, malaikat dan Jibril. Makanya tadi kami mengutus roh kami kepadanya. Bukan roh yang ada di Maryam kan? Kan Maryam juga ada rohnya di dalam, roh hidup. Ini diutus lagi roh yang lain nih. Roh namanya Jibril nih tadi, maka dia menjelma. Jadi ada ruh energi yang memberi hidup di dalam diri kita, ada ruh wahyu firman Allah, ada ruh bermakna Jibril yang menjelma kepada Maryam kan ruh juga. Itu ada Jibril namanya. Ada lagi, ini berapa? Ruhi, Ruhan, Arruh. Ada lagi Ruhul Kudus. Ruhul Kudus, siapa Ruhul Kudus? Coba lihat. Nabi Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Bukan Ruhul Kudus. Kami menguatkan dia dengan Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus itu menguatkan Isa. Menguatkan. Surat 16 ayatnya 102. Ini ada Ruhul Kudus. Kul nazzalahu Ruhul Kudus. Katakanlah Ruhul Kudus. Jibril. Menurunkan Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Jadi Ar-Ruh Jibril. Ruhul Kudus Jibril. Ada lagi Ruhul Amin. Ruhul Amin siapa? Surat 26. 193. Jibril. Nazala bihi Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruhul Amin tuh Jibril juga. Jadi Jibril punya 3 ruh. 3 nama. Ar-Ruh, Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Di dalam diri kita juga ada ruh. Ruhu fihi. Ruhi tadi. Ruhi yang ditiup. Gitu. Ada lagi ruhan, wahyu. Karena kita manusia yang ada ruh di dalamnya, bisa menyerap energi wahyu. Kalau pakai ruh. Ya, kalau ruhnya hidup bisa nyerap nih, nyerap wahyu yang juga artinya ruh. Ini tentang ruh ya, Pak ya. Nah, di dalam Quran ada beberapa arti ruh sendiri. Ruh, energi. Ruh, ada lagi rih. Rih. Rih itu angin artinya, Pak. Angin itu oksigen. Apa hubungan antara ruh, energi, dengan rih, oksigen? Ketika seseorang menghirup oksigen nih. Tarik. Nah, sama paru-paru dikirim ke jantung. Di jantung dikirim lagi ke seluruh anggota tubuh kita kan? Termasuk ke otak. Dikirim lagi. Nah, rih, angin oksigen yang dikirim ke otak itu diubah menjadi ruh. Sehingga otaknya encer. Bisa menyerap wahyu. Ruh juga kan? Orang ketika tidak bisa lagi menghirup oksigen, apa yang terjadi? Mati. Ruhnya mati nggak? Jadi si ruh itu tetap hidup butuh apa? Nah, makanya ruh butuh rih. Rih memberikan daya hidup bagi ruh. Bokap aja 3 menit, 5 menit. Oke, jadi ruh, rih. Orang yang mampu mengendalikan nafas,
Bisa sakti nggak? Tanda petik saktinya. Bisa, makanya ada olah nafas, ada ilmu pernafasan kan. Solin menjadi sakti jadi solin kalau sudah bisa mengendalikan apa? Udara. Dulu di kampung ada namanya ilmu geblak. Atau ilmu geblak itu apa ya? Geblak itu ilmu tenaga dalam, Bu. Dia bisa mendorong orang dari jauh. Kenapa yang dia gunakan apa? Olah nafas. Tapi ada pertanyaan, eh, kalau eh, kok hanya oksigen yang memberikan energi pada waktu pasien itu mau meninggal, itu kan dikasih oksigen banyak, Mm-mm. sebanyak apapun juga kalau waktunya udah meninggal ya meninggal. Betul. Oksigen. Salah satu. Oksigen itu salah satu faktor agar ruhnya tetap hidup. Salah satu ya Pak. Kan ada 4 unsurnya nanti. Ada banyak unsur, Pak. Tapi kalau orang sudah tidak bernafas, mati juga nggak, Pak? Ya mati juga, itu maksudnya. Kalau udah bisa nggak bisa narik lagi oksigen, ya mati juga gitu. Jangankan nunggu sakit, orang lagi sehat, cukup aja. Ya mati juga. Habisin nafas kan? Makanya tadi kalau kita mau mati kumpulin oksigen terus nanti hidup lagi. Ah, nggak, karena ya nggak juga. Nggak begitu. Dipus oksigen aja. Iya. Ya kan kalau alat untuk mencerna oksigennya udah rusak kan ya nggak bisa juga. Pencernanya paru-parunya bocor, otaknya udah ya nggak bisa juga sama. Ya, mobil mau gini, mobil bisa maju kalau dikasih bensin. Ini ada mobil rusak udah lama dikasih bensin, tetap aja mati juga. Kenapa? Karena alatnya sudah tidak bisa mengolah. Iya, Pak. Ada 4 unsur nanti yang lain yang membuat orang itu hidup ya. Oke, angin, api, air sama sama udara ya. Api apa tadi? Angin, api, air dan tanah. Kalau ini hilang udah mati, tinggal ada kesempatan. Oke, 4 unsur. Air, tanah, angin, Ap, ap, air, api, ah, api. urutannya terserah. Air, air itu kan darah masih ngalir. Api itu suhu, suhu. Tanah itu masih bisa 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 mencerna makanan, masih ada bisa pencernaannya masih itu. Dan angin masih bisa bernafas. Sekarang masih bernafas, tapi nggak makan 3 hari, seminggu, tiga ya. Ada nafasnya, tapi suhunya drop, ya bisa mati juga. Unsur api itu berarti nggak ada suhunya udah drop. Normalnya berapa suhu itu normalnya? 37 lah, 37. Kalau 40 udah kepanasan kan, meriang. Tinggi juga masalah, turun juga ngedrop masalah juga kan. Nah itu bicara tentang ruh. Isa nanti juga Isra sendiri bicara. Tapi kembali ke kisah Maryam. Ya, Kan dia bicara di YouTube untuk mengkalungkan yang tadi. Kalau misalnya di sini mah ada ini. ya kan ini direkam makanya. Itu ada direkam nanti, makanya direkam. Itu kan gitu. Variabelnya belum habis. Ya, Variabelnya belum habis. ya mau didalamin lagi. Nah, didalamin lagi ya. Ini pendalamannya, pendalamannya. Quran itu selalu bicara 2 ayatnya itu ya. Ayat Quran itu juga berpasangan. Ayat itu artinya tanda. Oke. 51 51 41 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu nggak cukup bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Al-Quran itu benar. Nah, kebenaran Quran itu ditunjukkan dengan adanya ayat. Ayat itu artinya tanda. Tandanya ada 2, di ufuk dan di dalam di
diri mereka sendiri, ya. Nah, karena Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, bukan dongeng, bukan halu, tapi sebagai pelajaran. 12 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Tadi Quran menceritakan kisah Maryam. Itu hanya sekedar cerita gitu doang, apa ada pelajarannya, Bu? Ada pelajarannya. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi yang percaya, yang beriman. Berarti dalam kisah Maryam ada petunjuk, ada pengajaran nih. Apa pelajaran yang buat kita diambil nih? Karena tadi Quran itu ada ayatnya. Ketika Quran bilang di surat 9 ayat 16 misalnya tadi, ceritakanlah kisah Maryam dalam Quran. Nah, Maryam itu ada dua tandanya. Ada tanda di ufuk, ada tanda di dalam diri. Ya, Maryam di ufuk, kisah Siti Maryam yang tadi diceritain tuh. Tapi juga ada ayat dirinya. Semua ayat dalam Quran pasti ada di dalam diri kita. Dan pasti ada di luar diri kita. Selalu berpasangan tadi. Quran itu ya, ada di ufuk, ayatnya ada di dalam diri. Yang di ufuk udah diterangin tadi. Nah, yang di ufuknya udah diceritain tadi dalam Quran juga. Kisah Maryam di dalam diri kita apa, Bu? Maryam itu kalau diterjemahkan ke bahasa lain, artinya tekad yang kuat. Nanti berkaitan dengan ajam. Saya berajam. Ajam tuh tekad, niat yang kuat artinya. Kalau niat bisa berubah. Tapi kalau ajam tuh sudah kuat gitu niatnya. Nggak bisa dipatahin. Nah, Maryam itu artinya tekad yang kuat. Setiap kita pasti ada Maryamnya nggak? Setiap manusia punya tekad yang kuat nggak? Relatif ya. Relatif. Ada yang punya tekad yang kuat, ada yang ya Lemot. lemot. Betul ya? Oke, ingatlah atau ceritakanlah kisah Maryam bahwa ada orang yang punya sifat, punya karakter, tekad yang kuat. Ini lagi cerita orang yang punya tekad gitu loh, Bu. Ya, orang yang punya tekad kuat pasti akan diutus roh kami kepada dia. Roh itu semangat, Pak, energi kehidupan. Ruh itu kan semangat artinya. Orang kalau punya tekad, nanti Tuhan pasti ngutus ruh yang lain tadi kan. Selain ruh yang di dalam, ada ruhan, ada aruh tadi kan. Jibril datang ke dia. Membawa apa Jibril datang? Membawa kabar gembira. Basharon Sawia. Basharon itu busro, artinya kabar gembira. Sawia itu yang sesuai, yang setara, yang apa nih setara tuh, yang bisa dipahami. Sawia itu setara, setara dinamis gitu. Orang yang punya tekad kuat, ya orang yang sejajar, orang yang punya tekad yang kuat, pasti Tuhan nanti akan mengutus roh ke dia. Jadi semangat baru kan, semangat yang lain dalam bentuk ruh misalnya, dalam bentuk ruhan bisa, dalam bentuk wahyu ide juga bisa. Nah, kemudian dia bisa menerima basaron sawiyah, berita gembira. Ada kabar di dalam dirinya, ada sesuatu. Nah, kabar gembira itu kemudian lahir. Jadi Isa. Isa itu konsepnya secara diri artinya harapan yang pasti. Ada Isa, ada asa. Beda kan? Kalau asa itu harapan, jangan putus asa, jangan putus harapan. Asa itu bahasa Arab, mudah-mudahan. Asa itu mudah-mudahan. Berapa persen kemungkinannya?
50-50. Kalau mudah-mudahan. Kamu belajar yang rajin ya, mudah-mudahan lulus ujian. Bisa gagal, bisa lulus. Mudah-mudahan itu harapan. Dalam bahasa Quran itu ada asa itu Bu, 17, 8, 79. Ini ada kata mudah-mudahan. Arabnya apa? Asa. Asa itu mudah-mudahan. Makanya jangan putus berharap, jangan putus harapan. Jangan putus mudah-mudahan. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan. Asa kan? Asa. Tuhanmu mengangkatmu ke tempat terpuji. Pasti nggak? Belum. Masih ada peluang gagalnya. Tapi kalau Isa itu pasti. Makanya Isa itu harapan pasti. Kenapa menjadi pasti? Karena lahir dari tekad yang kuat, yang dikuatkan lagi oleh Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Ruhan lagi. Nah, itu menjadi pasti, Bu. Jadi kalau kita ingin punya harapan pasti, harus punya tekadnya dulu. Punya tekad kuat nggak? Azam namanya. Nah, tekad tadi dikuatkan dengan ruhan, dengan wahyu. Pendukungnya, Bu. Cari informasinya. Maka pasti lahir Isa. Makanya Isa bin Maryam. Isa binaannya Maryam. Isa putra Maryam. Tapi dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Apa kemampuan Isa? Kalau orang sudah punya harapan pasti, dia bisa melakukan, bisa mewujudkan sesuatu yang spektakuler. Apa itu yang spektakulernya? Surat 5, 110. 110. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hei Isa putra Maryam." Selalu begitu. Karena harapan lahir dari tekad yang dikuatkan oleh ruh tadi. Yang menjelma menjadi basharon sawiyah. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Jadi Isa bukan Ruhul Kudus. Isa dan ibunya itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus gitu ya. Tuh. Ruhul Kudus siapa? Jibril. Ya. Nah, apa uh, kemampuan Isa yang spektakuler? Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Ayat ufuknya memang Isa bisa bicara di waktu bayi. Ayat dirinya apa? Orang kalau dia lahir dari Maryam akan mampu berbicara hal-hal yang kecil, dianggapnya kecil, sepele, rendah, sampai hal-hal yang luar biasa. Jadi si orang ini bisa berbicara mulai hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kalau gini umpamanya, dia jadi RT teladan. Dia jadi sekjen PBB, berhasil juga ngurus PBB-nya gitu. Bicara yang remeh, nyambung. Bicara yang rumit, nyambung gitu. Kenapa? Dikuatkan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus kan membawa wahyu. Dan semuanya dijelaskan oleh wahyu. Nggak ada yang dia nggak ngerti gitu. Ah, itu satu. Spektakuler. Dan ingat di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat, dan Injil. Nih. Dan mengajar kamu menulis kitab namanya. Kitab itu salah satu artinya menulis. Kitab itu juga berarti ketetapan. Ketetapan ya. Kitab itu ketetapan tulisan sama. Ketika kita membaca, ini kan kitab yang tulisan kan? Tulisan itu kan berisi informasi. Isa diajarkan menulis. Jadi menuangkan ide gagasan. Jadi tulisan. Terus mengajarkan hikmah. Hikmah dari kata hakama, hukum artinya. Hikmah itu hukum. Ya.
dan mengajarmu hukum-hukum, termasuk atau meliputi hukum alam, hukum sebab akibat dan seterusnya. Hukum-hukum namanya hikmah. Wat Taurat, diajarkan juga Taurat, Tawarok. Ibu kalau belanja, ibu belanja suka nawar-nawar nggak Bu? Tawar. Seberapa harga sebuah barang? Semahal apa barang itu Bu? Kan punya daya tawar namanya. Taurat itu daya tawar. Nah, dalam dalam prakteknya Taurat itu adalah hasil riset, Pak, yang punya daya tawar. Injil itu artinya penemuan baru, ilmu yang baru. Ilmu yang baru didapat dari perjalanan riset. Riset itu dilakukan karena orang itu ngerti hukum. Kenapa ngerti hukum? Karena dia belajar ketetapan Tuhan, gitu. Ketetapan kitab, hikmah hukum, Taurat riset, Injil ilmu yang apa up to date namanya. Selalu begitu. Dan ingat di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk berupa burung dengan izinku dari tanah dibikin burung. Kemudian kamu meniupnya, meniup kepadanya. Lalu bentuk itu menjadi burung sebenarnya dengan seizinku. Ada orang, Pak. Orangnya kecil-kecil juga, nggak gede-gede. Orangnya kecil, Pak. Waktu kecilnya suka bikin gambar pesawat. Bukan bukan gambar, maket-maket dari tanah, dari kertas dibikin pesawat, Pak. Setelah dewasa, benar-benar itu pesawatnya jadi. Contohnya Pak Habibie. Ya kan dulu gambar pesawat. Dan benar jadi pesawat itu. Itu namanya membentuk burung dari tanah, jadi burung beneran gitu. Ada orang waktu kecilnya suka gambar, jadi desainer gitu. Nah, ada orang suka gambar nyusun apa puzzle, nyusun apa tuh namanya Lego, jadi insinyur gitu. Itu namanya mewujudkan sesuatu yang tadinya bohongan jadi beneran gitu. Itu kan spektakuler juga. Ya itu kan jadi talenta kan. Nah, terus kemudian kamu udah ingat di waktu kamu mengeluarkan kelewat. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. Bisa menyembuhkan orang buta sejak dalam kandungan. Buta itu bisa berarti buta hati, buta pengetahuan, buta informasi. Jadi orang yang tadinya blank, bodoh, katoloyo, Bu. Nah, dengan beberapa kata-kata, dia bisa hidup tuh. Orang yang putus asa tuh mati nggak, Bu? Mati harapannya, mati semangatnya. Mati itu banyak. Nah, mati impiannya. Nah, Isa tuh karena harapan, dia seperti motivator gitu. Hidup lagi yang tadinya mati, hidup lagi yang tadinya putus asa jadi semangat lagi gitu. Dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Sopak tuh kayak kusta gitu ya, penyakit kulit. Ya, alergi Bu. Ada orang yang alergi dengan apapun. Antipati dengan apapun. Itu kan sopak namanya. Nah, dia tuh bisa menyembuhkan itu. Ya, bahasanya gitu, sopak tuh penyakit apa kusta gitu, Bu. Kusta yang menular. Ya, nah itu bahasa ufuknya. Bahasa dirinya ada orang yang tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain kan? Nah, takut, panik, trauma, itu namanya. Nah, Isa itu bisa menyembuhkan itu. Nah, terus dan mengeluarkan orang mati dari kubur. Mengeluarkan orang mati dari kubur. Ah, orang mati dari kubur itu kan terkubur namanya. Kadang-kadang juga dalam kehidupan kita punya punya harapan yang sudah terkubur, punya cita-cita yang sudah terkubur, punya ingatan yang terkubur juga. Matilah ceritanya lupa lagi. Isa bisa mengeluarkan orang mati dari kuburnya. Ada orang yang terpenjara dalam mindsetnya, perilakunya terpenjara oleh apa? Isa tuh bisa mengeluarkan itu dari situ gitu. Mengeluarkan orang mati dari kuburnya hidup lagi gitu. Ingat di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Setelah Isa mengeluarkan tadi, membuktikan, mewujudkan cerita tadi, bisa ini, bisa ini. Bani Israel nggak terima. Nggak terima kan? Nggak percaya. Dan Isa mau dibunuh. Lalu orang kafir di antara mereka berkata, ini sihir, ini sihir. Kan tetap aja ditolak sama mereka kan?
Dan di cerita yang lain, Isa diancam mau dibunuh. Nah, Isa diselamatkan. Pertanyaan gini, bisa nggak harapan dibunuh? Harapan bisa dibunuh nggak? Hah? Nah, gitu. Makanya Isa nggak bisa dibunuh. Harapan tuh nggak bisa dimatikan. Kalaupun dibunuh, dia nanti pindah ke yang lain atau diangkat. Makanya dalam dalam Quran ayat yang lain, Isa tuh nggak mati, tapi diangkat, gitu istilahnya kan? Diangkat tuh moksa. Harapannya nggak hilang, nggak mati. Makanya tidak Isa tuh nggak dibunuh dan dia nggak mati, dia diangkat. Maknanya harapan tuh nggak bakal mati, diangkat. Kalau diangkat kan bisa turun lagi. Harapan itu bisa muncul lagi di siapa. Nah, ini cerita yang lain. Maryam dan Isa di dalam diri. Karena ayatnya ada dua, ayat ufuk, ayat diri. Jadi ketika kita baca cerita Maryam, sebenarnya kita mesti tahu juga Maryam di dalam diri kita apa ya? Ya, ketika kita punya ya Itu arti sebenarnya cakrawala, makanya ada di ada dalam ilmu diri ya. kita, Ya, ada di dalam diri ya apa yang ada di ufuk ada di dalam diri. kita. Kepala ufuk di Ah, ah. timur. Ya, ufuk. Pokoknya di luar diri kita namanya ufuk. Makanya orang bilang tubuh kita ini juga jagat, jagat cilik namanya. Jagat kecil. Ya, walaupun kecil, segede gini, lebih rumit dari alam semesta. Kenapa lebih rumit dari alam semesta? Alam semesta itu kan ada molekulnya, ada ionnya kan, ada ionnya, ada bionnya, ada superbionnya kan, ada molekulernya tuh. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada tiga-tiganya. Ionnya ada, bionnya ada, superbionnya ada. Ya, tubuh fisiknya ada, ruhnya ada, jiwanya ada. Jadi semua unsur alam semesta ada di dalam diri manusia. Makanya lebih rumit daripada alam semesta itu sendiri gitu. Ya, dibangkitkan. Ya, ya. Nah, ini tadi, ini 2 jam lagi waktunya ngejelasinnya. Makanya ini ada judul sendiri, Kisah Isa dan Imam. Sekarang kan lagi ramai Imam Mahdi kan, yang dari Pakistan tuh, lagi ramai tuh. Nah, Quran juga ngejelasin kisah Isa dan Imam Mahdi. Siapa Isa, siapa Imam Mahdi, secara ufuknya apa, konsep dirinya apa, selalu dua kan gitu. Nah, ini pertanyaan yang muncul di masyarakat. Apakah Isa sudah wafat atau masih hidup? Kalau sudah wafat, ada nggak makamnya? Kalau belum mati, masih hidup, di mana dia? Ini kan pertanyaannya. Ah, itulah pertanyaannya anak kecil lah. Apa benar nanti ketika akan datang kiamat, beliau akan turun ke bumi bersama Imam Mahdi, datang lagi gitu. Terus Imam Mahdi siapa? Nah, di bawahnya, apa benar Nabi Isa tidak punya bapak? Yang tadi yang jelasin tadi. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 berarti belum jelasin kan? Nah, 2 jam sampai maghrib. Tapi sekilas gini, bahwa Isa tidak mati terbunuh. Isa tidak, iya Isa itu nggak mati terbunuh. Iya betul. Lengkap, lengkap nanti. Nanti panjang ceritanya, mesti diterangin lagi. Ya, satu lagi, monggo. Betul. Isa kan setelah Nabi Musa. Allah mengajarkan kepada Isa Alkitab, terus Al-Hikmah, Taurat dan
Injil. Berarti Ihsan nerima pelajaran Injil juga. Taurat juga. Bukan. Injil itu wahyu dari Allah juga. Namanya Injil. Ya, nah, ya Taurat. Taurat itu kan perjanjian lama. Injil perjanjian baru. Quran perjanjian terakhir. Ya, jadi Quran. Quran juga isinya perjanjian juga. Perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Jadi Alkitab itu kitab perjanjian sebetulnya. Yang saling melengkapi. Sudah jam 4 kelewatan. Iya, baik. Terima kasih. Oh iya, tadi mulainya telat. Tidak apa-apa ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Selamat. Ini terakhir ya, sebelum puasa terakhir ya. Ya, jadi puasa mohon enggak. Puasa mohon izin karena saya mingkem. Tomorrow, let's ask me come. Ya, mingkem. Jadi puasa mingkem itu apa? Jadi puasanya selain puasa makan minum, puasa bicara. Jadi puasa saya nggak bicara. Ya, ya, iya. Selama puasa. 24 jam? Iya. Nah, hanya berkomunikasi dengan Allah lewat Quran. Tidak bisa dengan manusia maksudnya. Gitu ya. Ya, ya buka-buka aja barengan waktunya. Ya kan makan tak mesti ngomong. Ya, baik terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim.